Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, begitu juga dengan keluarga. Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi sejarah budaya Islam untuk kelas 3 bab kelima, yaitu yang berjudul Budaya dan Tradisi dalam Islam di Nusantara. Kita tahu apa yang dimaksud dengan budaya itu. Budaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang mana budaya ini artinya adalah akal atau budi, ya. Nah, kemudian budaya ini, ya, banyak para ilmuwan, para cendekiawan yang mendefinisikan dari kata budaya. Jadi anak-anak bisa membaca lebih banyak lagi definisi dari para tokoh atau para cendekiawan dari Ki Hajar Dewantara, Bucara Ningrat, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian budaya ini, ya, kita lihat ada sebuah perubahan, ya, di masyarakat. Nah, budaya dalam Islam adalah sistem, ya, yang kompleks meliputi ide, gagasan, moral, dan pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam. Ya, kita tahu bahwa sekian banyak budaya-budaya itu kita lihat banyak bernilai Islam. Dari misalnya bangunan, ya. Nah, kita akan melihat juga misalnya bangunan, ya, yang kita lihat saat ini, contoh misalnya masjid. Kita tahu bahwa masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah Masjid Quba, di mana Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di wilayah Quba, kemudian membangun masjid yang pertama. Kemudian dari sini berkembang, ya, dilanjutkan membangun Masjid Nabawi, bangun juga masjid-masjid yang lain. Dan ada beberapa masjid yang di situ memang punya sejarah. Contohnya adalah Masjid Jin, di mana ada sekelompok jin, ya, di tempat itu yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW membangun masjid Al-Jin di wilayah tersebut. Begitu juga Masjid Qiblatain, di mana Rasulullah SAW pada saat itu ketika beliau sholat 4 rakaat, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa, kemudian dirubah ke Ka'bah di Masjidil Haram. Dari bangunan itu, ya, kemudian berkembanglah, ya, masjid-masjid. Kita juga bisa melihat bahwa di masjid itu saat ini ada yang namanya kubah. Kubah itu adalah mengadopsi dari gereja-gereja katedral, ya, yang mana dari gereja-gereja itu para arsitek melihat ada sebuah kubah yang begitu kokoh, tangguh, dan anggun dilihat. Maka masuklah, ya, dirubah ke masjid dan ditambahkan ada nilai-nilai Islam, yaitu contohnya ada logo bulan sabit dengan bintang. Kemudian juga kita bisa melihat juga ada lengkungan-lengkungannya, ya. Dan kita juga
bisa melihat di beberapa masjid ada menara yang tinggi. Tahu dari mana mengadopsi menara itu? Menara yang tinggi itu diadopsi dari orang-orang ya Zoroaster, orang-orang yang mana mereka Majusi. Orang-orang Majusi itu mereka menyembah api yang berada di atas menara itu. Ya, kemudian dirubahlah menara itu ya oleh para arsitek Muslim ke masjid, ya, artinya dipindahkan menjadi menara di masjid dan dirubah bentuknya. Nah, itu diantara contoh-contoh ya budaya yang dimasuki nilai-nilai Islam. Begitu juga kita akan melihat bahwa di Nusantara ini ya dulu sudah dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha, di mana kita tahu bahwa Hindu berasal dari kerajaan Majapahit, sementara Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Ya, dari dua kerajaan ini begitu mempengaruhi kuat sekali budaya di Nusantara. Nah, kemudian datanglah para dai, para mubaligh ya yang berdakwah di wilayah Nusantara ini, kemudian mereka secara perlahan-lahan merubah budaya yang sudah berkembang di masyarakat, ya, dimasukkanlah nilai-nilai Islam. Contohnya, ya, dalam bangunan masjid di situ ada pundak 5 yang mana melambangkan rukun imannya orang-orang Hindu. Ada 5 tahapan. Di dalam Islam kemudian dirubah, dimasukkan nilai-nilai Islam menjadi 3, yaitu rukun agama. Ada iman, Islam, ihsan. Kemudian juga ya dalam hal yang lain, misalnya dalam seni sastra, kita akan juga mendapatkan ya ada sastra ya yang dikarang oleh ada Sunan Kalijaga ya yang di situ memberikan kita gambaran betapa Islam bisa masuk ya di dalam seni dan sastra ya. Ada juga karya Ronggo Warsito ya, ada karya-karya yang lainnya. Contoh lain dalam seni adalah penggunaan wayang kulit ya. Yang mana dalam wayang kulit itu atau cerita dalam wayang itu banyak mengisahkan tentang Mahabharata ya. Kemudian dirubahlah ya Pandawa 5 itu menjadi rukun Islam yang 5. Dari mulai syahadat, sholat, puasa, ya, naik haji dan zakat itu dijabarkan oleh Sunan Kalijaga menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya, ketika disampaikan menggunakan kesenian wayang kulit. Nah, itulah diantara budaya dan tradisi masyarakat kita yang dimasukkan nilai-nilai Islam dari budaya-budaya atau tradisi sebelumnya, sehingga pada saat ini kita bisa banyak melihat tradisi dan budaya itu yang bernilaikan Islam. Ya, untuk lebih detailnya lagi nanti anak-anak bisa baca ya di bab kelima yang sudah dikirim linknya, sehingga akan lebih mendapatkan lagi penjabaran yang lebih terperinci lagi. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran kepada anak-anak tentang budaya dan tradisi Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.